Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks eksplanasi budaya Randai. Baiklah, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zaki Febrian Ananda dari kelas 12 K3R2. Perkenalkan, nama saya Arif Rehan Zulfi dari kelas 12 K3R2. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda Hermon dari kelas 12 K3R2. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan. Akhir-akhir ini telah banyak berbagai macam musik baru yang kita kenal di masyarakat, seperti adanya musik barat, pop, dangdut, dan lain-lain. Masyarakat cenderung lebih tertarik kepada hal-hal yang baru, dan mereka melupakan musik-musik tradisional yang dari dulunya ada sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengenal musik-musik di daerahnya. Apalagi di kalangan remaja, mereka cenderung menyukai musik-musik baru seperti barat, pop, dangdut yang menurut mereka seperti gaul dan ngetren. Contoh salah satu musik daerah yang dikuancing adalah seperti Randai. Randai awalnya berasal dari Sumatera Barat, tapi kesenian Randai itu juga dimainkan oleh beberapa daerah seperti Kuansing. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pertunjukan Randai ini juga jarang. Randai dalam sejarah Minangkabau memiliki sejarah yang lumayan panjang. Konon, katanya sampai sempat dimainkan oleh masyarakat Pariangan Tanah Datar. Ketika masyarakat sana berhasil menangkap rusa yang keluar dari laut, Randai ini biasanya bertujuan untuk menghibur masyarakat yang biasanya diadakan pada saat Hari Raya Idul atau pada saat pesta rakyat. Namun, pada masa sekarang, Randai digunakan untuk menghibur masyarakat yang biasanya diadakan pada saat pesta rakyat yang menghibur dalam melepas penat dari pekerjaan, dan ajang untuk berkumpul dengan keluarga serta menyaksikan pertunjukan Randai yang dipentaskan oleh anak-anak negeri. Pada awalnya, Randai adalah media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang didendangkan oleh gelombang yang bersumber dari gerak. Randai merupakan wadah komunikasi sastra daerah yang menjadi kesenian permainan tradisional atau teater di Minangkabau. Keberadaan Randai menjadi salah satu ikon bagi masyarakat Minangkabau untuk menyampaikan kabar atau sastra dari daerah sehingga budaya lokal masyarakat diharapkan tidak hilang. Konsep komunikasi seni dalam Randai inilah yang disampaikan sebagai gagasan pelestarian budaya Indonesia. Hampir setiap penyelenggaraan upacara-upacara tersebut senantiasa ditandai dengan melaksanakan penggelaran. Randai dipimpin oleh satu orang yang biasa disebut pengoreh, yang mana selain ikut serta bergerak dalam legaran, ia juga memiliki tugas yaitu mengeluarkan teriakan khas, misalnya hep-tahti, yang tujuannya untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan yang seiring dengan dendang atau gurindam. Tujuannya agar Randai yang dimainkan terlihat rempak dan seirama. Randai ini dimainkan oleh pemeran utama yang mencatat cerita yang sudah ditentukan. Pemeran utama ini bisa membuka 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih, tergantung dari cerita yang dibawakan. Dan dalam membawakan atau menyarankan pemeran utama diiringi oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyamarkan. Baiklah, saya akan membahas pada bagian isi. Pada masa lalu, Randai menjadi sarana komunikasi penting penduduk Minangkabau. Randai berasal dari kata merandai atau malinka yang artinya membentuk lingkaran. Randai memiliki makna lain yang berasal dari kata randai, yaitu berhandai yang artinya berkeinginan atau bertutur yang menggunakan kalimat-kalimat kiasan atau kata-kata samar. Pada masa lalu, pemeran teater Randai semua laki-laki. Bila dalam cerita ada tokoh perempuan, maka peran tersebut dimainkan oleh laki-laki. Pemeran tokoh wanita dipilih berdasarkan fisik, karena pemeran wanita harus terlihat cantik saat memerankan tokoh itu. Sebagai catatan, laki-laki yang memerankan tokoh wanita bukan waria. Saat dialog tidak merubah suaranya menjadi suara perempuan.
Tokoh perempuan pada umumnya hanya menjadi primadona dalam pertunjukan randai. Pada perkembangannya, randai dapat dimainkan oleh semua kalangan. Pada awalnya, randai adalah media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang disendangkan dan gelombang-gelombang tari yang berasal dari gerakan dua silat Minangkabau. Randai dalam sejarah Minangkabau, konon kabarnya ia sempat dimainkan oleh masyarakat Pariangan Padang Panjang ketika masyarakat tersebut berhasil menangkap rusa yang keluar dari laut. Randai di Minangkabau suatu kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang berkelompok atau beregu, di mana dalam randai ini ada cerita yang dibawakan seperti cerita Cinduamato, Malin Demam, Anggung Nan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Pemeran utama berjumlah 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih, tergantung dari cerita yang dibawakan. Dan dalam membawakan atau memerankannya, pemeran utama diingkari oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyemarakkan berlangsungnya acara tersebut. Sekarang ini randai merupakan sesuatu yang asing bagi pemuda-pemudi Minangkabau. Hal ini dikarenakan bergesernya orientasi kesenian atau kegemaran dari generasi tersebut. Randai terdapat di pesisir dan daerah darat atau daratan. Pada awalnya, randai adalah media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang didendangkan dan gelombang atau tari yang bersumber dari gerakan-gerakan silat Minangkabau. Namun dalam hal perkembangannya, randai mengadopsi gaya pernokohan dan dialog dalam sandiwara modern, seperti kelompok Dardanella dan Tonil pada awal abad ke-20. Jadi, randai adalah media untuk menyampaikan cerita-cerita rakyat dan kurang tepat jika randai disebut sebagai teater tradisi Minangkabau, walaupun dalam perkembangannya randai mengadopsi gaya bercerita atau dialog teater atau sandiwara. Sebelum randai menjadi teater berkembang saat ini, dulunya adalah tari randai. Tari randai dipelihara di perguruan silat yang mengajarkan ulu ambek terutama di daerah pesisir Padang Pariaman. Tak heran tari-tari Minang kontemporer dewasa ini ada yang pola gerak dan pola dialog seperti randai. Dalam kesenian atau permainan randai ini dimainkan secara berkelompok dan membentuk lingkaran. Dalam satu kelompok diisi 14-25 orang. Anggota randai biasa disebut dengan anak randai yang berasal dari kalangan pedagang, pengrajin, dan petani dari daerah setempat. Selanjutnya, para pemain akan melangkah secara perlahan sembari menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-ganti. Randai dipimpin oleh seorang yang disebut panggoreh. Selain ikut dalam permainan, ia memiliki tugas untuk mengeluarkan teriakan khas seperti heptahtih. Teriakan ini untuk menentukan cepat lambatnya tempo gerakan. Tujuannya supaya randai dimainkan secara rampak dan indah di mata penonton. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Arif. Randai awalnya dimainkan oleh masyarakat Sumatera Barat, tapi sekarang randai juga dimainkan oleh beberapa daerah seperti Kuansing. Tapi sekarang pertunjukan randai ini sudah jarang dipertunjukkan oleh masyarakat. Sekarang ini randai merupakan sesuatu yang asing bagi para pemuda-pemudi. Hal ini dikarenakan bergesernya orientasi kesenian dan atau kegemaran dari generasi tersebut. Randai dimainkan oleh pemain utama yang akan bertugas menyampaikan cerita. Pameran utama ini berjumlah 1 orang, 2 orang,
3 orang atau lebih, tergantung dari cerita yang dibawakan. Dan dalam membawakan atau memerankannya, pameran utama diingkari oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyemarakkan berlangsungnya acara tersebut. Sumber cerita Randai adalah cerita rakyat yang bermakna budi pekerti, susila, malu, pendidikan, dan menanamkan kesadaran berbangsa. Cerita Randai dapat dikembangkan menjadi cerita baru. Namun, supaya tetap memiliki akar Minangkabau, cerita baru itu mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau, baik nilai-nilai kehidupan masa silam atau masa kini. Sumber cerita yang dimainkan dalam Randai adalah kabah atau cerita rakyat. Kabah merupakan prosa berirama sastra Minangkabau tradisional yang diceritakan dalam dendang. Kabah diceritakan secara turun-temurun sehingga banyak variasi dan versi. Kabah yang terkenal adalah Kabah Anggun dan Tongga Mage Jabang, dianggap sebagai dari semua kabah. Jadi kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa musik daerah seperti Randai harus tetap dilestarikan dan harus dikenal oleh masyarakat, terutama bagi kalangan remaja yang mulai melupakan karya musik daerah. Agar budaya daerah kita tidak hilang dan tidak dikenal oleh masyarakat, sebaiknya buatlah musik daerah itu semenarik mungkin, tapi tidak merubah ciri khas musik daerah itu sendiri. Hal ini agar musik daerah itu banyak diminati oleh masyarakat. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 10. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.